Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, katakan Tuhan memberkati saudara. Jemaat Tuhan, tidak ada kehidupan yang tidak pernah bertemu dengan persoalan. Kita sepakat itu. Dari persoalan yang sederhana sampai pada persoalan-persoalan yang rumit, seperti benang kusut yang butuh waktu, butuh energi, butuh banyak hal untuk kita selesaikan. Karena ketika menghadapi banyak persoalan, kita diingatkan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Salah ambil keputusan bisa fatal, dia punya akibat ke depan. Kalau kita periksa kitab Perjanjian Lama, ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa di zaman Perjanjian Lama, posisi seorang raja juga bisa menjadi seorang hakim. Selain nabi, selain imam, untuk mengadili persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang Israel. Tetapi kalau kita perhatikan masalah yang dibawa di hadapan Raja Salomo, ini bukan persoalan sederhana. Kalau kita geser sedikit di pembacaan sebelumnya, nampak Salomo benar-benar menyadari bahwa ketika berdiri menjadi seorang raja, itu jabatan yang tidak mudah. Dia tahu diri, dia kenal siapa dirinya. Karena itu ketika Tuhan Allah menawarkan sesuatu kepada Salomo, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Teks sebelumnya menginformasikan itu kepada kita. Maka yang diminta oleh Salomo itu adalah hikmat dan kebijaksanaan. Bagian firman yang saudara dan saya baca hari ini, Majelis Sinode kasih tema kepada kita untuk kita renungkan, kebijaksanaan berbuah keadilan. Narasi ini mau memperlihatkan kepada kita, ini sebuah wujud penggenapan dari apa yang Salomo minta di hadapan Allah. Allah menggenapi apa yang Salomo minta di hadapannya, yaitu dua hal penting yang bagi Salomo akan memampukan dia menjadi seorang raja untuk orang Israel, yaitu hikmat dan juga kebijaksanaan. Kita juga bisa bilang dua orang perempuan yang datang di hadapan Raja Salomo. Ini kasus pertamanya Salomo ketika dia berdiri menjadi seorang raja. Tapi teks ini juga mau bilang kepada kita, ini kasus pertama yang diperhadapkan kepada Raja Salomo justru ketika dia selesai meminta sesuatu yang Tuhan Allah tawarkan untuk dia minta di hadapan Allah. Kita perhatikan teks ini, Papa Mama. Yang pertama, satu, ada dua orang perempuan sundal yang tinggal serumah, yang sementara memperebutkan seorang anak. Perebutan itu terjadi pada saat salah seorang dari mereka tidur, perempuan yang pertama, dan ketika dia hendak menyusui dia punya anak, dia mendapati bahwa anak di samping itu dalam keadaan telah meninggal. Teks ini bilang kepada kita, usia dari bayi yang berjenis kelamin sama-sama perempuan itu hanya beda 3 hari. Kalau begitu kita bisa bilang bayi dari dua perempuan ini punya wujud itu bisa jadi 11, 12, biasa orang Kupang bilang begitu, sama, identik dan persis. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, menjadi masalah ketika perebutan itu terjadi. Perempuan yang pertama menganggap bahwa bayi yang mati yang tepat berada di sampingnya, yang dia sadari ada seorang yang telah menukar dengan bayinya, tetap mempertahankan bahwa itu bukan dia punya bayi. Ini masalah muncul di sini, Bapak Mama. Tidak ada saksi lain.
Karena teks bilang kepada kita, mereka berdua tinggal satu rumah tanpa kehadiran orang lain. Dia rumitnya ada di sini. Yang pertama, mau dapat saksi dari mana? Yang kedua, zaman itu juga tidak ada pemeriksaan DNA seperti kita di abad sekarang. Yang ketiga juga, bukan hanya tidak ada saksi mata dan pemeriksaan dari segi genetikal, tetapi juga dulu belum ada fasilitas seperti CCTV yang bisa menangkap, memberikan informasi, memperkuat dugaan-dugaan sebelum memutuskan sebuah keputusan dalam proses peradilan. Jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, Papa Mama. Jalan satu-satunya adalah mereka membawa kasus ini untuk diadili oleh Raja Salomo. Proses ini memang tidak akan pernah mengembalikan seorang bayi yang telah mati. Tapi paling tidak layaknya sebuah tahapan peradilan, proses ini ingin mendudukkan kebenaran pada tempatnya. Kita perhatikan apa yang diputuskan oleh Salomo, saudara. Yang diputuskan oleh Salomo adalah minta pedang, dan kemudian keputusannya adalah memenggal anak atau bayi itu menjadi dua bagian. Perempuan pertama dapat sebelah, perempuan yang kedua itu dapat sebelah. Terlihat sangat sadis keputusan yang ditawarkan dan sangat tidak manusiawi keputusan yang ditawarkan oleh Raja Salomo. Bapak Mama, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa memang menemukan kebenaran itu tidak boleh sebenarnya mengorbankan kehidupan. Dan kita diingatkan untuk hal yang satu ini. Keputusan harus diambil, karena dalam proses peradilan tidak ada kemudian peradilan atau pengadilan pertama, pengadilan kedua diikuti dengan pengadilan ketiga. Raja Salomo harus mengambil keputusan pada saat itu dengan waktu yang telah ditentukan. Karena itu ini menjadi keputusan berat, saudara. Tidak ada juga saksi lain sebagai pembanding dari informasi yang disampaikan oleh dua orang perempuan ini. Informasi mana yang lebih akurat? Tidak ditemukan dalam narasi ini. Kita selalu diingatkan, saudara, ada sebuah pernyataan yang bilang begini: kebenaran itu memang selalu menemukan jalannya. Dan ayat 26 memperlihatkan itu kepada kita. Ibu yang asli yang memiliki ini bayi ini, kemudian dia berkata kepada Raja Salomo, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, biarkan dia hidup, dan jangan sekali-kali membunuh dia." Ini ungkapan hati seorang mama. Ini ungkapan hati seorang ibu. Dan ini mau menunjukkan kepada kita, Bapak Mama, bahwa kebenaran itu bukan hanya sekedar mencari jalannya sendiri. Dia akan menemukan jalannya. Tapi kebenaran itu selalu akan berdampingan dengan keikhlasan, cinta yang besar, dan juga kebesaran hati. Dan ini didapati oleh perempuan pertama yang memang memiliki anak yang hidup itu, yang seharusnya dia miliki. Bapak, Mama, saudara-saudara, Salomo berkata dalam kisah ini, dia bilang begini, berikanlah kepadanya bayi itu. Dia itu adalah ibunya. Kalau kita lihat kisah ini, Papa Mama, Salomo itu dia memang diakui dan sangat terlihat dia sangat memiliki potensi dalam hal strategi untuk berpikir sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja, Salomo memiliki kelebihan-kelebihan yang juga dicatat di dalam perjanjian lama. Tetapi ada satu hal, Bapak Mama, ketika dia meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, itu memperlihatkan kepada kita bahwa pikiran Raja Salomo bukan hanya menang dari segi strategi, tetapi dampak dari hati yang dilingkupi dengan hikmat dan kebijaksanaan itu membuat Salomo
tidak dapat diremehkan ketika dia berdiri menjadi seorang raja. Ketika dia menuntaskan masalah ini, sejarah bilang kepada saudara dan saya, nama Salomo tersiar di berbagai macam tempat. Apa yang diputuskan oleh Salomo membuat nama dia semakin termasyhur di setiap tempat. Bahkan dicatat kepada kita, orang semakin menjadi takut kepada Allah karena hikmat dan kebijaksanaan yang Allah berikan kepada seorang Salomo. Ada beberapa pesan penting saya ingin bagikan kepada saudara-saudara di pagi ini. Yang pertama, ketika Bapak Mama dan saya berjumpa dengan banyak persoalan hidup, firman ini ingin ajak kepada kita semua, ambillah keputusan yang selalu berasal dari hikmat Allah. Dan ingat saudara, hikmat Allah itu selalu benar dan adil. Jangan pilih benar dan lalu mengabaikan keadilan. Tapi jangan juga memilih adil lalu mengabaikan sebuah fakta yang menjadi sebuah kebenaran. Hikmat Allah selalu menggiring pada dua hal. Dia akan benar, tapi dia juga selalu adil. Dia selalu adil, tetapi dia juga selalu benar. Karena itu Bapak Mama, ini menjadi ciri hikmat dari Allah. Hikmat, saya mau bilang begini saudara, bukan sesuatu yang didapati secara alamiah, tapi hikmat itu didapati dalam sebuah proses perjumpaan antara saudara dengan Allah. Nas pembimbing bilang ini kepada kita, Mazmur 111, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kita boleh terlatih dalam mendidik pikiran melalui bangku pendidikan kita, mau S1, S2 sampai S3. Sekarang dunia pendidikan meluaskan itu untuk kita. Orang banyak belajar. Tapi proses mendidik pikiran harus juga diikuti dengan proses mendidik hati. Karena pendidikan sejatinya bukan hanya untuk mendidik pikiran kita, tapi juga proses pendidikan itu adalah untuk mendidik hati saudara dan saya. Kalau kita perhatikan Bapak Mama, hati yang terdidik dengan belas kasih itu bukan hanya didapati dalam diri Salomo sebagai seorang raja, tapi hati yang terdidik dengan belas kasih yang dimunculkan oleh perempuan yang pertama ini mau mengatakan kepada kita, dia pantas disebut sebagai seorang perempuan yang berhikmat dan juga memiliki kebijaksanaan. Yang kedua, hikmat itu berjalan dalam sebuah proses jatuh bangun saudara. Kita tidak pernah dilahirkan langsung menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan, tidak. Tapi hikmat itu dia akan berjalan dengan proses jatuh bangun. Karena ada satu pernyataan yang tidak boleh saudara lupakan. Di dunia kehidupan, orang pandai adalah orang yang yang membuat kesalahan tetapi belajar lagi. Tapi dalam dunia pendidikan, orang yang pandai itu adalah orang yang tidak membuat kesalahan. Saya ulangi, dalam dunia kehidupan orang pandai itu adalah orang yang membuat kesalahan tetapi kemudian dia belajar lagi. Tapi dalam dunia pendidikan, orang pandai itu adalah orang yang tidak membuat kesalahan. Kalau begitu saya mau bilang begini saudara, kalau di dalam kesadaran ada banyak hal yang saudara putuskan dan keputusan itu salah dan tidak dituntun dalam hikmat dan kebijaksanaan, maka dekatkan diri saudara kepada Tuhan, minta hikmat dan kebijaksanaan, karena hikmat dan kebijaksanaan akan menolong saudara untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah saudara buat. Belajarlah dan jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Yang kedua saudara, hikmat akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah saudara. Jangan pernah bermimpi hidup tanpa persoalan. Kadang juga ini Bapak Mama, soal itu datang tanpa kita ketahui. Kita ada diam-diam, soal bisa datang. Apalagi ketika dengan kesadaran kita tahu keputusan
keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan berdampak terhadap banyak sekali masalah yang bisa jadi akan mengganggu semua pikiran dan menghabiskan energi kita. Tapi saya mau bilang begini saudara, kehadiran hikmat dalam diri dan kebijaksanaan yang melekat dalam diri kita yang bersumber dari Allah itu akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Ingat saudara, hikmat dan kebijaksanaan datang bukan untuk meredam masalah dan kemudian menciptakan bom waktu yang bisa jadi akan meledak pada waktunya. Tapi hikmat dan kebijaksanaan akan menolong saudara dan saya untuk sadar mengambil keputusan. Sadar mengambil keputusan. Dan di dalam keputusan-keputusan itu bisa menyelesaikan masalah. Keputusan-keputusan yang kita pilih dan kita ambil bisa menjadi solusi dari setiap masalah-masalah hidup yang Bapak Mama dan saya jalani. Orang selalu bilang begini, kita diingatkan, kalau saudara tidak bisa menolong orang, maka ajarlah diri saudara untuk tidak menjadi orang yang selalu menjadi pemicu masalah. Kalau kita tidak bisa menolong orang, paling tidak Bapak Mama, duduk, atur kita pun hidup, atur kita punya pikiran, atur kita punya langkah, supaya kita pun hidup tiap-tiap waktu menjadi kehidupan yang paling tidak mensejahterakan banyak orang, atau paling tidak karena hikmat dan kebijaksanaan kita menjadi orang-orang yang selalu memberikan solusi untuk setiap persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Hanya dengan hikmat saudara, tidak dengan cara lain, hanya dengan hikmat dari Allah, kebijaksanaan dari Allah saja yang bisa menolong saudara untuk mengambil keputusan-keputusan penting, menghadirkan solusi tanpa mengambil hak orang lain, seperti perempuan yang kedua melakukan kepada perempuan yang pertama. Hikmat dan kebijaksanaan akan menolong saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini dengan adil dan dengan benar. Tuhan memberkati kita. Amin.